Lo pernah nggak sih ngerasa hidup makin susah walaupun gaji naik, harga barang juga ikut ngejar, utang negara makin numpuk dan rumah makin mustahil kebeli? Tapi lo sadar nggak, semua itu gara-gara satu hal, uang. Tapi tunggu dulu, apa lo bener-bener ngerti apa itu uang? Dulu, zaman manusia masih berburu dan nongkrong bareng babi hutan, mereka nggak pakai uang. Sistemnya barter, gue tuker kambing sama roti. Tapi siapa yang mau 1000 roti buat satu kambing? Itu ribet dan nggak efisien. Akhirnya, manusia sepakat pakai emas, karena emas itu langka, nggak bisa hancur, dan selalu punya nilai. Bahkan emas yang dipakai emak lo sekarang, bisa aja dulunya perhiasan Fir'aun yang udah didaur ulang ribuan tahun. Masalah muncul waktu lo mulai nggak bisa bawa emas kemana-mana. Berat, bahaya, jadi bank mulai bikin uang kertas, bukan duit sembarang duit, tapi tanda bukti lo punya emas di bank. Uang kertas sama dengan janji, dulu sih begitu, sampai akhirnya semuanya berubah. 15 Agustus 1971, Presiden Amerika, Richard Nixon, mencabut aturan bahwa uang kertas harus didukung emas. Dunia masuk ke era baru, fiat money. Sekarang uang bisa dicetak sesuka hati, asal punya printer dan tinta, bayangin. Duit lo, gaji lo, tabungan lo, semuanya bisa dicetak seenak jidat. Inilah asal mula inflasi. Harga naik, daya beli turun, dan lo dipaksa kerja 2 kali lebih keras buat dapetin hidup yang sama kayak kakek lo dulu. Tapi siapa yang nyetak duit? Bukan pemerintah, bukan rakyat, tapi The Federal Reserve alias The Fed. Ini bank sentral Amerika, tapi anehnya The Fed bukan milik negara. Ini entitas swasta, nggak bisa dikontrol pemerintah. Mereka nyetak duit, ngatur suku bunga, dan semua negara harus ikut main di sistem ini. The Fed ini powerful banget. Tahun 2008 mereka bikin krisis properti terbesar. Akarnya, bank rakus ngasih utang ke orang yang nggak mampu bayar. Akhirnya, ribuan orang kehilangan rumah, pekerjaan, dan masa depan. Dan lo tahu nggak, setelah itu, Bitcoin lahir sebagai bentuk perlawanan. Karena orang mulai sadar, sistem perbankan kita penuh manipulasi. Tapi siapa dalang di balik The Fed? Masuklah kita ke kisah keluarga Rothschild. Keluarga Yahudi dari Jerman yang dulunya dianggap kaum terbuang. Tapi karena larangan riba di agama Kristen, justru Yahudi jadi bangkir seluruh Eropa. Sang pendiri, Mayer Rothschild, kirim 5 anaknya ke seluruh Eropa buat bikin jaringan bank internasional. Dan lo tahu yang gila? Mereka mendanai kedua belah pihak perang. Inggris dilawan Napoleon, Inggris di backup Rothschild, Perancis juga. Siapapun yang menang, mereka tetap untung. Mereka nggak cuma pegang duit, mereka pegang pemerintahan. Bahkan terlibat dalam deklarasi Balfour yang bikin Israel berdiri. Terlalu kaya, terlalu berpengaruh, dan terlalu misterius. Coba lo cari informasi tentang Rothschild di internet, minim banget. Di Forbes, nggak kelihatan. Padahal katanya kekayaan mereka triliunan dolar. Mereka bukan sekadar orang kaya, mereka adalah arsitek sistem. Dan sistem ini udah bikin miliaran orang jadi budak modern. Lo kerja siang malam buat duit yang nilainya terus turun. Padahal mereka bisa cetak uang kapan aja tanpa kerja keras kayak lo. Lo pikir ini teori konspirasi? Enggak bro, ini sejarah. Dan sejarah ini penting karena ngasih lo peta buat ngerti masa depan. Uang kertas bukan kekayaan sejati, itu janji kosong. Dan makin lama makin kelihatan kalau janji itu palsu. Nggak percaya? Tahun 2020, 40% dari semua dolar yang beredar dicetak hanya dalam 1 tahun buat stimulus pandemi. Itu gila, bayangin lo punya 100.000, lalu pemerintah cetak uang baru yang bikin nilai duit lo turun jadi 70.000. Sistem ini bukan gagal, sistem ini didesain seperti ini. Biar lo tetap kerja keras, bayar pajak, nyicil utang, sementara segelintir orang hidup dari bunga, utang, dan permainan uang. Dan itu belum masuk ke pembahasan soal Illuminati, Freemason, dan bagaimana pop culture mencuci otak kita sejak kecil. Tapi itu cerita buat video lain, jika kalian mau silakan tulis di kolom komentar. Oke lanjut, uang fiat yang lo pegang tiap hari bukan cuma alat tukar, tapi sebenarnya adalah alat kontrol pikiran. Gue tahu ini kedengarannya kayak teori gila, tapi sabar, dengerin dulu baik-baik. Pernah denger tentang behavioral economics? Itu ilmu tentang gimana manusia ambil keputusan berdasarkan dorongan psikologis, bukan logika. Nah, sistem uang fiat modern bukan cuma merusak nilai, tapi didesain buat memaksa lo berpikir dan hidup dengan pola tertentu. Contoh paling nyata, cicilan. Lo nggak sadar kan kalau hidup lo udah dikunci sama angka-angka. Cicilan rumah, motor, kartu kredit. Tiap bulan lo kerja keras bukan buat hidup lebih baik, tapi buat bayar sesuatu yang seharusnya belum lo miliki. Ini bukan gaya hidup bro, ini adalah program. Mereka tahu satu hal, manusia yang dikejar utang nggak akan punya waktu mikirin perubahan.
nggak punya tenaga buat protes, nggak punya energi buat mikirin dunia di luar tagihan. Dan lo tahu siapa yang paling ngerti hal ini? The Fed. Tapi tunggu, siapa yang ngasih ide ke The Fed? Siapa yang menciptakan sistem ini? Inilah bagian paling rahasia, Mind Architecture. Pernah dengar soal Mind Valley atau The Tavistock Institute? Nggak banyak yang tahu. Institusi-institusi ini sejak lama mengkaji bagaimana mengendalikan masyarakat lewat trauma kolektif dan krisis buatan. Yes, lo nggak salah dengar. Mereka percaya bahwa saat manusia dalam kondisi krisis, dia paling mudah dikendalikan. Dan gimana caranya bikin krisis? Cetak uang, bikin inflasi, hancurin nilai kekayaan, paksa semua orang kejar angka. Duit jadi stimulus yang ngikat lo ke rutinitas tanpa makna. Lo hidup, kerja, capek, lalu tidur buat mulai lagi besok. Itulah bentuk mind slavery modern. Tapi ada yang lebih gila lagi. Tahun 2001, setelah peristiwa 9/11, The Fed mencetak ratusan miliar dolar buat rekonstruksi. Tapi lo tahu kemana perginya duit itu? Sebagian masuk ke proyek yang bernama Total Information Awareness. Tujuannya, menciptakan sistem AI yang bisa membaca pola pikir dan prediksi perilaku manusia. Dan tahun 2020, pandemi bukan cuma krisis kesehatan, tapi juga eksperimen ekonomi digital terbesar. 40% dolar dunia dicetak dalam setahun, dan semua orang diwajibkan hidup secara digital, order online, belanja cashless, transaksi tanpa uang fisik. Itu bukan solusi, itu latihan. Latihan buat masuk ke era programmable money, teknologi yang lebih dahsyat dari uang fiat, CBDC, Central Bank Digital Currency. CBDC bukan cuma uang digital, tapi uang yang bisa diprogram, bisa dikontrol, bisa dibatasi. Lo beli burger tiap hari, limit lo dikunci, lo ketahuan ikut demo, saldo lo bisa dibekukan, lo punya pemikiran yang dianggap tidak cocok sama sistem, lo jadi invisible. Itulah masa depan uang. Dan siapa yang mengembangkan ide ini pertama? Rothschild dan kroni-kroninya udah investasi besar-besaran di teknologi blockchain dari tahun 2015. Tapi bukan buat kebebasan, buat pengawasan. Lo pikir kripto itu kebebasan? Gue juga dulu pikir gitu. Lo pegang dompet sendiri, nggak bisa dibekuin negara, nggak bisa dimainin sama bank. Tapi makin gue gali, makin jelas satu hal. Kripto itu sebagian revolusi, tapi sebagian juga jebakan. Dan sekarang gue bakal ajak lo masuk ke dalam rahasia yang jarang dibahas. Termasuk peran keluarga Rothschild, blockchain, dan kenapa Cina jadi bagian penting dari game ini. Semua orang udah tahu blockchain dan kripto lahir sebagai respons atas krisis 2008. Sistem keuangan ambruk karena bank serakah. Bitcoin muncul dengan janji desentralisasi. Tapi siapa sekarang yang paling banyak investasi di blockchain? Bukan rakyat biasa, bukan hacker idealis, tapi institusi besar. Termasuk Rothschild. Rothschild Investment Trust udah masuk ke Grayscale Bitcoin Trust sejak 2017. Mereka juga invest di blockchain infrastructure seperti Chainlink dan Filecoin lewat berbagai perusahaan turunan. Jadi, kenapa mereka yang dari dulu memonopoli uang fiat sekarang masuk ke dunia yang katanya anti-bank? Karena mereka nggak pernah perang sama sistem. Mereka adaptasi, mereka kuasai sistem baru sebelum lo sempat ngerti cara mainnya. Lo lihat perkembangan kripto dari 2017 sampai sekarang, semua makin regulatif. KYC, Know Your Customer, makin ketat. CEX, Centralized Exchange, makin gede. Negara-negara mulai ngomongin CBDC, Central Bank Digital Currency. Apa bedanya sama kripto? CBDC sama dengan uang digital yang bisa dikontrol penuh, bisa dibatasi, bisa diriset. Dan lo pikir siapa yang dorong agenda ini? World Economic Forum. Lembaga yang digawangi oleh elit-elit global, termasuk cabang Rothschild modern lewat pengaruh mereka di bank sentral, lembaga keuangan, dan teknologi. Sekarang kita ngomongin Cina. Kebangkitan Cina bukan kejutan, itu rencana. Sejak 1980-an, Rothschild udah masuk lewat kerja sama industri dengan Partai Komunis Tiongkok. Mereka bantu modernisasi sektor perbankan, energi, dan infrastruktur. Lo pikir komunis itu anti-kapitalis? Di atas kertas iya. Tapi kenyataannya, mereka justru memfasilitasi elit global buat masuk dan berinvestasi secara masif. Dan tahu nggak, China sekarang udah punya digital yuan. Uang digital negara pertama yang pakai blockchain versi mereka sendiri. Tapi lo tahu apa bedanya? Blockchain mereka nggak terbuka, nggak transparan, nggak desentralisasi. Tapi dipakai buat ngatur hidup rakyat, dari kredit sosial, kebiasaan belanja, bahkan pendapat politik. Lo bisa diblokir akses ke transportasi atau internet cuma karena posting opini yang salah. Jadi, kenapa Rothschild dan kawan-kawan masih dorong blockchain kalau ternyata mereka juga pelihara sistem lama? Karena ini bagian dari The Great Reset. Lo pasti udah pernah dengar istilah itu. Tapi gue kasih highlight biar lebih jelas. 1. Uang digital global.
Agenda mereka bukan sekadar kripto, tapi satu sistem uang global yang bisa dikontrol dan dimonitor real time. Nggak ada transaksi yang lepas dari mata mereka. 2. Kepemilikan sama dengan masa lalu. You will own nothing and be happy. Itu bukan meme, itu slogan resmi World Economic Forum. Sistem ekonomi akan berubah jadi langganan, rumah disewa, kendaraan sewa, bahkan pakaian lo bisa aja sewa, semua dipantau via smart contract blockchain. 3. Identitas digital. Semua akan dihubungkan lewat identitas digital berbasis blockchain. Lo mau sekolah, kerja, dapat akses kesehatan, semua terhubung. Lo kehilangan reputasi digital, selesai hidup lo. 4. Ekonomi hijau palsu. Atas nama menyelamatkan bumi, mereka dorong sistem karbon kredit. Tapi siapa yang pegang data, tokenisasi bumi, dan transaksi karbon offset? Lagi-lagi, elit finansial. Dan lo pikir semua ini baru dimulai? Enggak bro. Ini udah direncanakan sejak zaman Bretton Woods, sejak dolar jadi mata uang global, dan makin dipercepat sejak krisis 2008. Bitcoin, Ethereum, itu peluang. Tapi juga ladang eksperimen, mereka biarin berkembang, mereka invest, mereka pelajari. Dan begitu waktunya pas, mereka ambil alih. Sekarang aja market makin sentral. Pemegang besar bisa manipulasi harga, regulasi makin ketat. Lo pikir lo bebas? Coba withdraw 1 miliar rupiah dari exchange dan lihat prosesnya seberapa desentral. Jadi apa solusinya? Bukan paranoid, tapi sadar. Lo harus pisahin mana blockchain yang genuinely bebas dan mana yang udah dimasukin agenda elit. Lo harus paham ekosistem DeFi, decentralized finance yang asli, bukan yang jadi boneka regulasi. Lo juga harus waspada ke project kripto yang kelihatannya keren, tapi ternyata back-end-nya dikendalikan visi besar yang terkait elit. Dan yang paling penting, bangun komunitas. Karena satu-satunya benteng terakhir dari sistem global ini adalah kesadaran kolektif rakyatnya. Kalau lo ngerti ini sekarang, lo udah selangkah lebih maju dibanding miliaran orang lain. Pertanyaannya, lo mau diem aja nunggu giliran dikendalikan, atau lo siap buat ngelawan sistem ini dengan pengetahuan? Klik like dan subscribe sekarang juga, karena di video berikutnya gue bakal bongkar bagaimana cara nyata mempersiapkan diri menghadapi sistem global baru, termasuk cara nyari aset yang benar-benar bebas dari jebakan elit.